Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Aku masih ingat betapa hangatnya rumah kecil kami sebelum segalanya berubah. Hidupku bersama ayah, ibu, dan adik kecilku, Bimo, adalah kehidupan sederhana yang penuh tawa. Ayah bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan logistik, dan meski penghasilannya pas-pasan, kami tidak pernah kekurangan kasih sayang. Ibu selalu sibuk di dapur, membuatkan makanan yang lezat untuk kami. Bimo, yang baru berusia 5 tahun, suka mengikutiku kemana-mana dengan wajah polosnya yang selalu membuatku tersenyum. "Kak Riana, nanti kita main peta umpet lagi ya," katanya sambil menarik ujung bajuku. Aku tersenyum, mengusap rambut hitamnya yang halus. "Iya, tapi Bimo harus makan dulu, ya. Kalau tidak, kakak nggak mau main." Ia mengangguk patuh, lalu segera berlari ke meja makan, tempat ibu menyendokkan nasi hangat dengan ikan goreng kesukaannya. Namun, kebahagiaan itu mulai memudar ketika ibu sakit keras. Aku masih ingat bagaimana ibu mencoba tetap tersenyum meski tubuhnya makin kurus. Di ranjangnya, ia menggenggam tanganku erat. "Riana, jaga adikmu baik-baik, ya. Jangan pernah biarkan dia merasa sendirian." Suaranya lemah, hampir seperti bisikan, tetapi kata-katanya terpatri di hatiku. Ibu akhirnya pergi meninggalkan kami. Rumah kecil itu terasa begitu sepi tanpa suara tawanya atau wangi masakannya. Ayah, yang sebelumnya ceria, menjadi pendiam. Namun, ia berusaha tetap kuat untuk kami. Aku tahu ia menahan tangisnya agar aku dan Bimo tidak merasa kehilangan yang terlalu dalam. Beberapa bulan setelah itu, ayah mulai sering pulang larut malam. Ketika aku bertanya, ia hanya menjawab, "Ayah harus kerja lebih keras, Nak. Kita harus bertahan." Aku tahu ia berusaha yang terbaik untuk kami. Hingga suatu hari, ia pulang dengan membawa kabar yang mengubah segalanya. "Riana, ayah akan menikah lagi." Aku tertegun mendengarnya. Bagiku, tidak ada yang bisa menggantikan ibu, tetapi aku juga tidak ingin egois. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba memahami keputusan ayah. "Yang penting ayah bahagia," kataku, meskipun hati ini terasa berat. Ketika aku pertama kali bertemu dengan Bu Mirah, calon istri ayah, ia terlihat ramah dan sopan. Ia membawa bunga untukku dan boneka kecil untuk Bimo. "Ini untuk kalian. Tante ingin kita bisa menjadi keluarga," katanya dengan senyum manis. Aku mencoba tersenyum balik, walau ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Awalnya, Bu Mirah memang baik. Ia memasak untuk kami dan membantuku mengurus Bimo saat ayah sedang bekerja. Tetapi, perlakuannya mulai berubah perlahan-lahan, seperti api kecil yang makin lama makin membesar. Ia mulai mengomel soal hal-hal kecil, piring yang belum dicuci, mainan Bimo yang berserakan, atau bahkan baju yang tidak tersusun rapi di lemari. Aku berusaha mengabaikannya, berpikir mungkin ia hanya lelah beradaptasi. Namun, lama-kelamaan, sikapnya menjadi semakin kasar. Suatu hari, ketika aku terlambat mencuci piring karena harus membantu Bimo mengerjakan PR, ia membentakku di depan adikku. "Kamu itu anak perempuan, seharusnya tahu tanggung jawab. Jangan malas." "Maaf, Tante, tadi aku harus bantu Bimo belajar." Suaraku gemetar, tetapi ia malah melotot. "Alasan saja. Jangan jadikan adikmu tameng untuk kemalasanmu." Ia lalu menyuruhku mencuci semua piring kotor itu sambil terus mengomel. Aku menahan air mata, tetapi Bimo mendekat dan memeluk kakiku. "Kak, jangan nangis," bisiknya. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba terlihat kuat di depannya. Ayah, yang sering pulang larut malam, sepertinya tidak menyadari perubahan ini. Aku mencoba menceritakan apa yang terjadi, tetapi Bu Mirah selalu lebih dulu memutar balik fakta. "Anak-anak ini memang manja, Pak. Saya harus tegas kalau tidak mereka jadi malas," katanya dengan suara lembut. Ayah hanya mengangguk, tampak percaya. Bimo, yang awalnya ceria,
mulai sering sakit. Aku tahu ia tidak mendapat perhatian seperti dulu. Makanannya sering diabaikan, dan ia tidak punya cukup pakaian hangat. Saat aku memohon pada Bumirah agar membelikan Bimo susu, ia hanya menatapku dingin. Susu mahal. Kita juga harus hemat. Tahu. Aku tahu tidak ada yang bisa kuandalkan selain diriku sendiri. Setiap malam, aku berdoa sambil memeluk Bimo yang tertidur lelap. Ibu, bantu Riana jaga Bimo, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Gumamku sambil menangis dalam sunyi. Hari-hari itu terasa semakin berat. Seperti beban yang menghimpit dadaku setiap kali aku bangun pagi. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Tetapi aku bertekad untuk melindungi Bimo apapun yang terjadi. Hari-hari setelah itu seperti mimpi buruk yang tak pernah usai. Perlakuan Bumirah makin menjadi-jadi, seolah ia menikmati kekuasaan yang dimilikinya atas diriku dan adikku, Bimo. Jika dulu ia masih menunjukkan senyum manis palsu di depan ayah, kini wajah dinginnya seperti bayangan gelap yang terus menghantui kami. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Kicauan burung yang biasa membuatku merasa tenang kini tidak mampu menghilangkan kecemasan di hatiku. Aku harus cepat-cepat menyiapkan sarapan sebelum Bumirah bangun, karena aku tahu kemarahan kecil saja darinya bisa berubah menjadi badai yang tak terduga. Kak, aku lapar. Suara kecil Bimo terdengar dari balik selimut tipisnya. Ia duduk di lantai kamar kami yang sempit. Wajahnya pucat dan lemas. Aku mengangguk sambil berjongkok, menyentuh dahinya yang terasa hangat. Tunggu sebentar ya, Bimo. Kakak masak dulu. Aku bergegas ke dapur, tetapi yang kutemukan hanya beberapa butir nasi dingin di rice cooker. Tidak ada lauk. Aku mencari ke dalam lemari dapur, tetapi semuanya kosong. Hanya ada sisa kerupuk yang sudah melempem. Aku menggigit bibir, mencoba menahan rasa sesak di dada. Bagaimana aku bisa membuat Bimo makan dengan keadaan seperti ini? Aku memutuskan untuk membuat nasi goreng seadanya, menambahkan sedikit garam agar rasanya tidak terlalu hambar. Saat aku hampir selesai, suara keras terdengar dari belakang. Apa itu yang kamu masak? Bau gosong begini. Kamu mau bikin aku sakit? Suara Bumirah terdengar tajam, seperti belati yang menusuk telingaku. Aku menoleh, mendapati sosoknya berdiri dengan tangan di pinggul, wajahnya penuh amarah. Aku mencoba menjelaskan. Maaf, Tante. Ini untuk Bimo. Dia lapar, tadi aku cuma. Alasan saja. Nasi itu seharusnya buat aku, bukan untuk adikmu yang cuma bikin repot. Tanpa peringatan, ia menyambar piring dari tanganku dan membuang isinya ke lantai. Aku tertegun. Mataku memanas, tetapi aku tidak berani melawan. Bimo, yang mendengar keributan itu, muncul dari balik pintu dengan langkah gontai. Kak, aku lapar. Bisiknya, nyaris tak terdengar. Aku segera mengambil sisa nasi yang ada dan menyendokkannya ke mangkuk kecil. Ini, Bimo, makan pelan-pelan, ya. Aku tidak peduli dengan tatapan tajam Bumirah. Karena yang terpenting bagiku saat itu adalah adikku. Namun, ketika Bimo mulai makan, Bumirah mendekat dan menepis mangkuk dari tangannya. Anak ini manja sekali. Kalau terus dilayani begini, kapan dia mandiri? Katanya sambil menunjuk Bimo, yang mulai menangis. Tolong, Tante jangan seperti ini. Aku memohon dengan suara bergetar. Bimo sedang sakit. Dia butuh makan. Sakit? Itu hanya alasanmu supaya aku merasa kasihan. Kalau dia sakit, bawa saja ke dokter. Jangan bikin rumah ini seperti tempat pembuangan masalahmu. Aku hanya bisa memeluk Bimo yang menangis di pelukanku, mencoba melindunginya dari cemoohan itu. Rasanya sakit sekali melihat adikku diperlakukan seperti itu, tetapi aku tidak punya pilihan lain selain bertahan. Malam harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan ayah. Saat ia pulang larut malam, aku menyambutnya di ruang tamu dengan wajah yang kusut. Ayah, aku ingin bicara, kataku perlahan. Ayah menghela napas panjang, melepaskan jaket kerjanya. Wajahnya terlihat lelah. Ada apa, Riana? Kenapa belum tidur? Aku ragu sejenak, tetapi keberanian itu muncul.
Tante Mirah, dia tidak memperlakukan kami dengan baik. Ayah, dia. Riana, sudah. Jangan bicara seperti itu tentang orang yang sedang berusaha menjadi ibu untuk kalian. Potong ayah, suaranya tegas. Tapi, ayah. Aku mencoba menjelaskan, tetapi ayah mengangkat tangan, menghentikanku. Kamu harus belajar menghormati dia. Riana, dia sekarang bagian dari keluarga kita. Jangan membuat masalah, ya? Air mataku mengalir, tetapi aku tidak berani membantah. Aku tahu ayah tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Bu Mirah terlalu pintar menyembunyikan perilakunya, dan aku hanya seorang anak yang dianggap mencari perhatian. Malam itu, aku memeluk Bimo erat-erat di kamar kecil kami. Maaf, Bimo, kakak belum bisa buat kamu bahagia, bisikku. Ia hanya mengangguk kecil. Matanya terpejam sambil memegang tanganku. Keesokan harinya, Bu Mirah membuatku membersihkan seluruh rumah. Lantai ini harus mengkilap. Jangan sampai ada debu sedikit pun, katanya sambil duduk di kursi ruang tamu, menikmati teh yang dibuat olehku. Aku membersihkan lantai dengan kain basah, sementara Bimo duduk di sudut ruangan, terbatuk-batuk kecil. Aku tahu ia tidak seharusnya berada di tempat dingin seperti itu, tetapi Bu Mirah tidak peduli. Saat aku selesai, ia malah menyuruhku mengulang dari awal karena, katanya, lantainya masih kotor. Hari-hari seperti itu terus berulang. Aku menjadi pembantu di rumahku sendiri, sementara Bimo semakin lemah. Setiap malam, aku berdoa agar keadaan ini berubah. Tetapi, semakin lama aku merasa harapan itu hanya tinggal mimpi. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan adikku terus menderita. Namun, apa yang bisa dilakukan seorang anak seperti aku? Pagi itu langit mendung, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku terbangun lebih awal karena suara batuk Bimo yang terus-menerus terdengar dari sudut kamar kecil kami. Wajahnya semakin pucat, dan tubuhnya terasa panas saat aku menyentuh dahinya. Aku tahu demamnya belum turun sejak 2 hari lalu. Kak, aku haus, bisiknya lemah, hampir tak terdengar. Aku mengangguk cepat, mengambil segelas air dari dapur. Saat kembali, ia meminum air itu perlahan, tetapi tak lama kemudian batuknya kembali menyerang, membuat tubuh kecilnya terguncang. Bimo, kamu harus kuat, ya. Kakak akan cari obat nanti. Aku berbisik lembut, menahan air mata. Namun, aku tahu tidak ada uang tersisa. Semua uang yang ayah tinggalkan dikuasai oleh Bu Mirah, dan dia tidak akan memberikan sepeser pun untuk kami. Bahkan, makanan yang ia sediakan hanya cukup untuk dirinya sendiri. Aku harus mencari cara. Hari itu, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bu Mirah. Aku tahu risikonya, tetapi ini demi adikku. Aku menemukannya di ruang tamu, sedang duduk santai sambil memakan buah-buahan segar yang entah dari mana didapatkannya. Sementara itu, Bimo terbaring lemah di kamar. Tante Mirah, aku mau bicara. Aku memulai. Suaraku gemetar. Ia menoleh dengan ekspresi sinis. Apalagi sekarang, Riana? Jangan buat aku kesal pagi-pagi begini. Aku menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Bimo sakit, Tante. Dia demam tinggi sejak 2 hari lalu. Aku mohon, bolehkah aku membawa dia ke dokter? Atau setidaknya beli obat di apotek? Bu Mirah mendengus, meletakkan mangkuk buahnya di meja. Dokter? Obat? Kamu pikir uang itu datang dari mana? Jangan manja. Anak kecil sakit itu biasa. Biarkan saja. Nanti juga sembuh sendiri. Hatiku seperti dihancurkan oleh kata-katanya. Aku mencoba bertahan. Tapi, Tante kondisinya makin parah. Aku takut dia kenapa-kenapa. Ia berdiri, mendekatiku dengan langkah yang berat. Wajahnya merah karena marah. Dengar ya, Riana. Jangan pernah atur aku. Kalau adikmu sakit, itu salahmu. Kamu yang harusnya jaga dia, bukan aku. Ia berteriak begitu keras hingga aku mundur beberapa langkah. Tapi aku hanya ingin menolong adikku. Tante, aku mohon. Suaraku melemah, hampir putus asa.
Namun, yang terjadi selanjutnya membuatku terdiam. Bu Mirah mengangkat tangannya, menunjuk pintu depan. Kalau kamu merasa aku ini tidak adil, keluar saja dari rumah ini. Bawa adikmu, dan jangan pernah kembali. Kata-katanya seperti petir yang menyambar di tengah hujan deras. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Tante, jangan seperti ini. Ini rumah ayah, tempat kami tinggal. Rumah ayah? Sekarang ini rumahku juga, Riana. Dan aku tidak mau dua anak yang hanya menjadi beban hidup di sini. Jadi, keluar kalian sekarang juga. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya aku membawa Bimo keluar rumah dengan sebuah tas kecil yang hanya berisi pakaian seadanya. Langit benar-benar menangis hari itu. Hujan deras mengguyur kami saat kami berjalan tanpa tujuan di jalanan desa. Bimo memelukku erat. Tubuhnya menggigil karena demam dan dinginnya udara. Kak, aku capek. Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Aku berhenti di bawah pohon besar yang sedikit melindungi kami dari hujan. Aku melepas jaket tipis yang kupakai, lalu membungkus tubuhnya yang kecil. Tahan sebentar lagi. Ya, Bimo. Kakak akan cari tempat untuk kita berteduh. Namun, kemana aku harus pergi? Aku tidak punya siapa-siapa selain ayah, yang sekarang jauh di luar kota, tidak bisa dihubungi. Aku mencoba berpikir, tetapi rasa takut dan putus asa membuat kepalaku berdenyut. Di kejauhan, aku melihat sebuah toko kecil dengan atap yang cukup lebar. Aku membawa Bimo ke sana, berharap pemilik toko tidak akan mengusir kami. Kami duduk di bawah atap, basah kuyup dan lelah. Aku memeluk Bimo erat, mencoba memberinya sedikit kehangatan. Kak, aku kedinginan. Ia memejamkan mata, dan itu membuatku semakin khawatir. Aku harus melakukan sesuatu. Aku meninggalkan Bimo sejenak di tempat itu, lalu berlari mencari bantuan. Aku mendatangi beberapa rumah di sekitar, mengetuk pintu mereka dengan harapan ada yang mau menolong kami. Namun, kebanyakan hanya menggelengkan kepala dan mengatakan mereka tidak bisa membantu. Ketika aku kembali ke tempat Bimo, tubuhnya semakin panas. Aku menatap wajah kecilnya yang lemah. Air mata mengalir di pipiku. Ibu, bantu kami, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Gumamku dalam doa. Malam itu, aku akhirnya bertemu dengan seorang wanita tua bernama Busri yang merasa iba melihat keadaan kami. Ia mendekat dengan payung besar, memandang kami dengan mata penuh simpati. Nak, kenapa kalian ada di sini? Di bawah hujan seperti ini? Aku menceritakan semuanya sambil menangis. Tidak peduli lagi betapa menyedihkan keadaanku. Busri mendengarkan dengan sabar, lalu mengulurkan tangan. Ikut aku. Nak, kamu dan adikmu tidak bisa di sini. Ia membawa kami ke rumahnya yang kecil tetapi hangat. Aku merasa lega untuk pertama kalinya dalam sehari penuh penderitaan. Malam itu, aku memandikan Bimo dengan air hangat dan menidurkannya di kasur kecil yang diberikan Busri. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang kecil. Bimo, kamu harus kuat, ya. Kakak janji akan jaga kamu apapun yang terjadi. Bisikku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di samping adikku, menatap wajah kecilnya yang damai meski masih sakit. Di dalam hati, aku bersumpah akan melakukan apa saja demi melindungi satu-satunya keluarga yang kumiliki. Pagi itu, cahaya matahari yang hangat menerobos masuk melalui jendela kecil di rumah Busri. Untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, aku merasa sedikit lega melihat wajah Bimo yang tertidur dengan napas lebih teratur. Meski masih lemah, demamnya mulai turun. Namun, rasa lega itu hanya sementara. Aku tahu bahwa kondisi ini tidak akan bertahan lama jika aku tidak segera menemukan cara untuk menghidupi kami berdua. Nak, kau pasti lapar, kata Busri sambil menaruh sepiring nasi dan tahu goreng di atas meja kecil. Wajah tuanya penuh iba, tetapi aku merasa malu menerima kebaikan ini tanpa bisa membalasnya. Bu, terima kasih, tapi saya tidak bisa terus merepotkan ibu, kataku pelan, menunduk. Ia tersenyum hangat sambil mengusap pundakku. Riana, jangan berpikir seperti itu. Anak-anak sepertimu membutuhkan bantuan.
Tidak ada salahnya menerima pertolongan saat kau sedang jatuh. Aku tidak bisa menahan air mata, tetapi aku menyembunyikannya. Aku harus kuat. Bu, saya akan mencari pekerjaan. Apapun, asalkan saya bisa membantu ibu dan merawat Bimo, aku berkata dengan penuh tekad. Bu Sri terdiam sejenak. Matanya yang sayu mengamati wajahku. Kau masih terlalu muda, Nak. Tapi, kalau kau ingin mencoba, ada pasar di ujung desa. Mungkin kau bisa mencari pekerjaan kecil di sana. Siang itu, aku meninggalkan Bimo di rumah Bu Sri, memastikan ia telah makan dan beristirahat. Aku berjalan ke pasar dengan langkah cepat, berharap menemukan sesuatu yang bisa kulakukan. Suasana pasar ramai, dipenuhi oleh pedagang dan pembeli yang sibuk tawar-menawar. Aku merasa kecil di tengah keramaian itu, tetapi aku tidak bisa mundur. Aku mendekati salah satu pedagang sayur, seorang pria paruh baya dengan wajah ramah. Pak, apakah ada pekerjaan yang bisa saya lakukan di sini? Saya tidak keberatan membersihkan tempat atau membantu membawa barang. Pria itu menatapku dari atas ke bawah, tanpa ragu. Anak seumurmu seharusnya di rumah, belajar, bukan bekerja. Tapi kalau kau memang butuh, kau bisa bantu membersihkan lapakku setelah pasar tutup. Upahnya tidak banyak, hanya cukup untuk makan. Aku mengangguk cepat. Terima kasih, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik. Aku menghabiskan sore hari membersihkan lapak, mengangkat sisa-sisa sayuran busuk, dan menyapu lantai yang kotor. Tanganku terasa kotor dan bau, tetapi aku tidak peduli. Ketika pekerjaan selesai, pria itu menyerahkan uang kecil ke tanganku. Ini, Nak, jangan lupa makan, ya. Uang itu hanya cukup untuk membeli beberapa butir telur dan sebungkus nasi. Tetapi, bagiku itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku pulang ke rumah Bu Sri dengan hati yang sedikit lebih ringan. Namun, perjuangan tidak berhenti di situ. Malam harinya, Bimo kembali demam. Tubuhnya menggigil, dan ia tidak mau makan. Aku duduk di sampingnya, memegangi tangannya yang kecil sambil berdoa agar ia segera sembuh. Kak, aku sakit, katanya dengan suara lemah. Matanya berkaca-kaca. Bimo, tahan ya. Kakak akan cari cara, jawabku sambil menahan tangis. Aku segera pergi ke kamar Bu Sri dan menceritakan keadaan Bimo. Wanita tua itu mengangguk dan mengambil sebotol obat herbal dari lemari. Ini, Nak, obat ini buatan sendiri. Mungkin bisa membantu menurunkan demamnya. Kita tidak punya banyak pilihan. Dengan penuh harapan, aku memberikan obat itu pada Bimo. Malam itu, aku tidak tidur, duduk di sampingnya sambil memijat kakinya yang dingin. Aku tahu aku harus menemukan cara untuk mendapatkan perawatan medis yang layak untuknya. Tetapi uangku bahkan tidak cukup untuk membeli obat apotek. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencoba mencari pekerjaan lain. Aku mendengar ada seorang juragan beras di desa sebelah yang sering membutuhkan pekerja harian. Aku berjalan sejauh 2 kilometer untuk sampai ke sana, dengan harapan yang besar. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan seorang pria besar dengan kumis tebal. Apa yang kau mau, anak? Tanyanya dengan suara berat. Pak, saya ingin bekerja. Saya bersedia melakukan apa saja. Ia tertawa kecil, tampak mengejek. Apa kau pikir pekerjaan ini mudah? Kau terlalu kecil dan lemah untuk mengangkat karung beras. Aku menggigit bibir, menahan malu. Pak, saya akan mencoba. Berikan saya kesempatan, tolong. Akhirnya, pria itu memberiku pekerjaan untuk mengangkut karung beras kecil ke gudang. Meski ringan bagi orang dewasa, bagi tubuhku yang masih kecil, pekerjaan itu sangat melelahkan. Tetapi aku tidak mengeluh. Aku bekerja sampai tanganku lecet dan punggungku terasa sakit. Ketika akhirnya aku menerima upahku, aku merasa lega meski jumlahnya tidak seberapa. Aku membeli beberapa obat generik di apotek kecil di dekat pasar, berharap itu cukup untuk membantu Bimo. Ketika aku pulang, Bimo sedang duduk bersandar di dinding. Matanya sayu tetapi penuh harapan saat melihatku. Kak, kamu pulang. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Iya,
Kakak bawa obat untuk kamu. Kamu harus sembuh, ya. Aku memberikan obat itu dengan penuh harapan, lalu menyuapinya dengan bubur hangat yang kubuat dari sisa uangku. Saat itu, aku merasakan harapan kecil yang mulai tumbuh di tengah segala kesulitan. Namun, aku tahu perjuangan ini belum berakhir. Aku hanya bisa berharap bahwa apa yang kulakukan cukup untuk membuat adikku bertahan, setidaknya sampai ayah kembali atau keajaiban datang untuk kami. Hari itu, matahari bersinar terang seakan tidak peduli pada awan kelabu yang menyelimuti hatiku. Aku duduk di sisi ranjang tempat Bimo berbaring. Tubuhnya kurus dan wajahnya semakin pucat. Meskipun obat-obatan sederhana telah membantu sedikit, aku tahu bahwa ini hanya sementara. Bimo butuh perawatan medis yang lebih serius, tetapi aku tidak memiliki apa-apa selain harapan. Kak, aku mimpi ketemu ibu tadi malam, bisik Bimo dengan suara serak. Aku tersenyum, meski hatiku terasa hancur. Oh ya? Ibu bilang apa, Bimo? Ibu bilang aku harus kuat. Kakak juga harus kuat, nanti ibu akan bantu kita. Matanya yang kecil berusaha menatapku, tetapi aku tahu ia sedang menahan rasa sakit. Iya, Bimo. Kakak akan kuat. Kita pasti bisa melewati ini bersama. Jawabku sambil mengusap rambutnya. Malam itu, aku duduk di sudut kamar kecil yang dipinjamkan Bu Sri kepada kami. Di luar, suara jangkrik terdengar samar-samar, dan angin malam yang dingin masuk melalui celah-celah dinding. Aku menangis dalam keheningan, bertanya-tanya apakah aku telah cukup berusaha untuk adikku. Aku memejamkan mata, berdoa dengan sepenuh hati. Ibu, tolong bantu aku. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Kalau aku gagal, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Tak lama setelah itu, suara pintu diketuk. Aku terbangun dari lamunanku dan bergegas membukanya. Di sana berdiri seorang pria yang tampak familiar, dengan wajah yang menua lebih cepat dari seharusnya. Itu ayah, Riana. Suaranya pelan, seperti tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Ayah, aku hampir berteriak sambil memeluknya. Semua rasa takut dan kesedihan yang kutahan selama ini seolah tumpah dalam pelukan itu. Ayah masuk ke dalam, dan matanya langsung tertuju pada Bimo yang terbaring di ranjang. Wajahnya berubah pucat, dan ia berlutut di sisi adikku. Bimo, kenapa dia seperti ini? Nah, apa yang terjadi? Aku mencoba menjelaskan, meski suaraku terputus-putus oleh tangis. Ayah, Tante Mirah, dia usir kami dari rumah. Bimo sakit, tapi aku tidak punya uang untuk membawanya ke dokter. Ayah menunduk. Kedua tangannya mengepal erat. Tante Mirah? Dia berani melakukan ini pada kalian. Suaranya bergetar oleh amarah yang jarang kulihat sebelumnya. Ayah, aku sudah mencoba yang terbaik. Aku bekerja di pasar. Aku beli obat, tapi aku takut itu tidak cukup untuk Bimo. Aku menangis. Ayah tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia segera mengangkat tubuh kecil Bimo dengan hati-hati, lalu menoleh padaku. Ayo, Riana, kita bawa adikmu ke rumah sakit sekarang. Di perjalanan menuju rumah sakit, aku duduk di kursi belakang mobil kecil yang disewa ayah, memegangi tangan Bimo yang terasa dingin. Aku berbisik pelan di telinganya, mencoba memberinya semangat. Bimo, tahan ya. Ayah sudah di sini. Kamu pasti sembuh. Saat kami tiba di rumah sakit, para perawat segera membawa Bimo ke ruang gawat darurat. Aku dan ayah menunggu di luar, duduk di bangku dengan suasana yang penuh kecemasan. Ayah menggenggam tanganku erat, seolah mencoba memberi kekuatan yang aku sendiri hampir kehilangan. Ayah, maaf, aku tidak bisa menjaga Bimo dengan baik. Aku berbisik. Ayah menoleh, matanya memerah. Jangan pernah berkata begitu. Riana, kamu telah melakukan lebih dari apa yang seharusnya bisa dilakukan anak seumurmu. Ayah yang salah. Ayah yang terlalu sibuk bekerja hingga tidak menyadari apa yang terjadi di rumah. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, aku merasa lega ayah ada di sini. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa melupakan penderitaan yang telah kami alami. Setelah beberapa jam yang terasa seperti seabad, dokter keluar dari ruang perawatan.
Wajahnya serius, tetapi ada secercah harapan dalam suaranya. Anak Anda mengalami infeksi yang cukup parah, tetapi kami berhasil menstabilkan kondisinya. Ia butuh istirahat total dan perawatan intensif selama beberapa hari ke depan. Aku merasa beban besar terangkat dari dadaku. Aku mengucapkan terima kasih berulang kali, sementara ayah menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menyembunyikan tangisnya. Kami masuk ke ruang rawat untuk melihat Bimo. Ia terbaring di ranjang putih dengan selang infus di tangannya. Meski lemah, ia membuka matanya perlahan saat mendengar suara kami. "Kak, ayah." Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi itu sudah cukup untuk membuatku menangis bahagia. "Bimo, kamu hebat. Kamu kuat." Ayah berbisik sambil mencium keningnya. Beberapa hari setelah itu, ayah membuat keputusan besar. Ia membawa kami kembali ke rumah. Tetapi kali ini, ia mengusir Bu Mirah tanpa ampun. "Kamu sudah cukup menghancurkan keluarga ini. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anak-anakku lagi," katanya dengan tegas. Bu Mirah mencoba membela diri, tetapi ayah tidak mau mendengarkan. Ia meninggalkan rumah dengan membawa beberapa barang miliknya, sementara aku dan Bimo memulai babak baru dalam hidup kami. Kehidupan tidak langsung menjadi sempurna setelah itu, tetapi aku merasa lebih tenang karena kami bersama ayah lagi. Aku kembali merawat Bimo dengan lebih baik, sementara ayah berusaha menebus kesalahannya dengan meluangkan lebih banyak waktu untuk kami. Pada suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tamu kecil, Bimo menoleh padaku dengan senyum kecil di wajahnya. "Kak, ibu benar. Kita memang harus kuat." Aku memeluknya erat. Air mata mengalir di pipiku. Aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, kami akan selalu punya satu sama lain. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.